Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semuanya. Harapan kakak supaya dimanapun kita berada, semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun saat ini kita tidak bisa bepergian, kita tidak bisa bertemu, tapi kita harus tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah ya. Coba duduk yang manis. Ya, semuanya duduk dekat mamahnya. Ya, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau buka ibadah kita. Ibadah ini dibuka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat ini kami masih boleh bersama-sama beribadah lewat live streaming. Tuhan, hadir Engkau bersama-sama dengan kami. Berikan roh pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau baca Alkitab kita dari bahannya Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Ya, adik-adik mendengar ya, kakak mau baca firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan cucukkan ke dalam lambung, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, tema yang sampai pada saat ini kepada kita yaitu aku percaya. Apa adik-adik? Aku percaya, ya. Nah, aku percaya. Adik-adik, sewaktu Yesus meninggal, sewaktu Yesus mati di kayu salib, nah 3 hari kemudian dia bangkit, ya. Dia bangkit di antara orang yang mati. Nah, setelah dia bangkit adik-adik, dia menemui murid-muridnya. Siapa yang ditemuinya adik-adik? Murid-muridnya. Nah, dia menemui murid-muridnya adik-adik, ya. Dia menemui murid-muridnya. Tapi ketika Yesus datang itu ada satu muridnya yang tidak ada di situ, yaitu Thomas, ya. Thomas tidak ada di situ. Nah, lalu adik-adik teman-temannya ini, ya, murid-murid Yesus ini berkata kepada Thomas, dia bercerita, "Thomas, kami sudah melihat Tuhan, dia sudah bangkit." Tapi apa kata Thomas adik-adik? Saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan jari saya ke lubang tangan Tuhan itu, ya. Aku tidak percaya, katanya gitu. Nah, lalu adik-adik 8 hari kemudian, ya, mereka berkumpul lagi di dalam satu rumah, ya. Di dalam satu rumah yang terkunci. Tapi ketika mereka berkumpul adik-adik, Thomas pun ada di situ. Lalu tiba-tiba Yesus datang, ya. Yesus datang. Lalu katanya, "Salam damai bagimu semua." Lalu dia memanggil Thomas adik-adik. Dia manggil Thomas, "Thomas, cucukkanlah jarimu ke tanganku." Tuhan Yesus mencucukkan jarinya, ya, ke tangannya, ya. Semua boleh melihat. Nah, lalu apa kata Tuhan Yesus adik-adik? "Kamu jangan tidak percaya lagi, ya." Nah, apa kata Thomas? "Ya Tuhanku," katanya, "ya Allahku." Dia sudah percaya karena dia sudah melihat Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus adik-adik?
Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, saya, adik-adik dan mama-mama di rumah percaya kepada Yesus walaupun tidak melihat, ya. Walaupun tidak melihat kita percaya. Nah, adik-adik, apa bukti kita percaya kepada Yesus? Nah, kita menuruti perintahnya. Kita mau serahkan hidup kita kepada Yesus. Kita mau serahkan hati kita kepada Yesus. Kita mau patuh kepada perintahnya. Lewat siapa adik-adik? Lewat mamah kita, patuh kepada orang tua, mendengari nasihat orang tua, sayang kepada mama, sayang kepada papa, sayang kepada adik, kepada kakak. Nah, itulah bukti kita percaya kepada Yesus. Ya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, adik-adik kami yang masih kecil-kecil, biarlah Roh Kudus Tuhan yang boleh menuntun mereka, sehingga mereka kelak hingga dewasa, bahkan sampai kesudahannya pun kami boleh menjadi anak-anak yang tetap percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tunduk kepalanya. Kita mau berdoa ya. Kita mau tutup ibadah kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau saat ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kami tidak berdekatan Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan pemerintah kami, Republik Indonesia khususnya. Berkati mereka, berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Supaya para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri, dan semua Tuhan Yesus pemerintahan kami mulai tertinggi sampai terendah, sampai kepada RT RW Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, berikan hikmat bijaksana-Mu, supaya mereka juga Tuhan boleh memimpin bangsa dan negara kami Indonesia sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ajari mereka dengan rasa takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kami sebagai rakyat Indonesia boleh patuh Tuhan Yesus, sehingga kiranya virus corona ini boleh cepat berlalu daripada kami. Tuhan, sesungguhnya kami percaya, jikalau saat ini pun, jikalau Tuhan mengatakan, nyahlah corona, maka nyahlah di hadapan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Kau nyatakan kuasa, kasih mujizat Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan, kiranya virus corona ini cepat berlalu daripada kami. Ajari kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh semakin takut akan Tuhan. Kami boleh semakin mengintrospeksi diri kami, supaya kami boleh lebih cinta Tuhan, lebih takut akan Tuhan.
Ajari kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Di saat seperti ini pun Tuhan, kami boleh tetap menjadi saksi Tuhan yang hidup. Ajari kami Tuhan, mampukan kami Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, buat semua khususnya jemaat Tuhan, GBKP dimanapun berada. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami Bapa. Berkati semua pekerjaan kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami. Ajari kami tetap selalu bersyukur. Dan kami juga berdoa Tuhan, kepada setiap orang yang kehilangan pekerjaannya. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Engkau turunkan uluran tangan kasih Tuhan, sehingga mereka pun mampu mencukupi segala keperluan mereka. Engkau tambahkan hikmat bijaksana kepada mereka, sehingga mereka juga boleh dimampukan untuk mencukupkan segala keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja Tuhan. Berkati modramen kami, mulai tingkat yang tertinggi sampai pada yang terendah. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami, supaya kami pun dimampukan untuk selalu menjadi saksi Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, karena kami datang hanya melalui Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.